keresahan saya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri di Kabupaten Wajo. Saya merasakan bahwa ada dampak positif yang bisa diambil, salah satunya yaitu pengetahuan mengenai yang paling pertama, materi pertama itu mengenai tugas dan juga fungsi dari kejaksaan, kemudian sosialisasi mengenai penyalahgunaan narkoba, yang dimana kita juga semakin tahu hal-hal apa yang harus dihindari, dan juga ini membuat teman-teman sekalian dan juga termasuk saya tertarik untuk bergabung menjadi bagian dari Kejaksaan Negeri di Kabupaten Wajo. Harapan saya selaku pelajar siswa-siswi dari SMA Negeri Wajo yaitu semoga kedepannya Kejaksaan dari Kabupaten Wajo ini bisa mengadakan lagi kegiatan-kegiatan yang sangatlah efektif untuk kami para pelajar, dan juga harapan saya selaku pelajar semoga akan ada kegiatan ataupun lomba-lomba yang menarik dari kejaksaan nantinya yang kami tunggu. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi teman-teman, tanggapan saya terhadap sosialisasi hari ini yang dimana membahas tentang kejaksaan dan juga narkoba. Saya sangat senang karena kita sebagai pelajar mampu untuk memahami apa itu kejaksaan dan juga apa itu. Baik, pesan saya setelah mendapatkan penyuluhan hukum dari Kejaksaan Agung, menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat baik. Kenapa demikian? Karena penyuluhan hukum terhadap remaja itu sangatlah penting. Apalagi remaja adalah sebuah kelompok yang sangat awam terhadap hukum. Sehingga saat mereka mendapatkan penyuluhan tentang hukum, mereka mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Menurut saya, sebuah program kerja ini adalah hal yang harus terus dijalankan untuk para remaja di luar sana. Sekian, terima kasih. Ikut saja ada haknya untuk mengajukan pembelaan, tidak diajukan, kan seperti itu ya. Jadi sinkronnya itu ya, kita itu dengan pengacara itu adalah mitra ya. Dia kalau pengacara di sidang namanya penasihat hukum, kalau perdata namanya kuasa hukum ya. Jadi dia penasihat hukum, kita penuntut umum, kita dibebani untuk melakukan pembuktian ya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sedangkan pengacara membela ya hak-hak hukum daripada pelaku tersebut. Oke, jelas ini yang pertama ya. Yang kedua, memiliki narkoba, menggunakan anak kecil untuk mengedarkan narkoba. Ini juga beberapa kali terjadi di Kabupaten Wajo. Kadang-kadang itu bandar-bandar besar, dia sudah paham juga bukan tindak pidana, itu dikurangi 1/2 hukumannya. Yang misalnya 6 tahun dihukum menjadi 3 tahun. Karena kami beranggapan masih panjang masa depannya. Tapi itu yang menjadi celahnya lagi kepada pelaku tindak pidana narkotika yang mengedarkan, dia menyuruh, ya, dia mengiming-imingi, hanya mungkin uang rokok atau karena kedekatan emosional omnya atau bapak kandungnya atau bapak tirinya, sehingga dia menyuruh. Ada kejadian begitu di Kabupaten Wajo. Sehingga kami juga membela hak-hak hukum daripada terdakwa, bukan membela yang bayar ya. Tidak, selalu kadang-kadang itu walaupun salah tetap dibela, tapi dia membela hak-hak hukumnya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ancaman di atas 5 tahun tidak ada uangnya, negara kemudian dengan adanya pos bakung memberi bantuan hukum dengan menyediakan dengan menyediakan pengacara yang dibiayai oleh negara. Jadi semua itu deh, selama terdakwanya atau pelakunya menghormati guru dan juga berteman juga yang sewajarnya. Jangan ada bullying, menghormati, karena kita tidak tahu anak yang kita bully sekarang atau teman kita bully sekarang ternyata nanti lebih sukses dari kita. Makhluk itu ya. Jadi saling menghargai, si pakai tahu, si pakai ingat, dan si pakai lebih. Terus menangani kasus HAM berat. Ini adik sekalian menarik pertanyaannya ya. Terkait saya juga kebetulan jurusan hukum internasional di UNAS dulu. Jadi ada beberapa pada saat penjurusan kita disuruh pilih, bukan penjurusan sih, pada saat tulis skripsi. Jadi kita keluarannya ilmu hukum atau sarjana hukum, ada di situ pidana, perdata, tata usaha negara, banyak lah ya. Itu pada saat internasional isunya banyak terkait dengan HAM. HAM itu ada namanya HAM biasa, ada HAM berat. HAM berat itu, pelanggaran HAM berat itu bersifat sistemik ya. Kalau kita berbicara terkait dengan tindak pidana HAM berat di masa Orde Baru,
ya di masanya Soeharto ini panjang ini deh ya, sampai sekarang pun itu ada zamannya Munir, ada ya sampai sekarang ada ibu-ibu yang selalu berdemo karena istilahnya penculikan panjang ya. Artinya terkait dengan HAM berat ini saya ambil case saja, itu kan di luar jangkauan kami. Yang terkait Orde Baru itu biasanya ada memang dibentuk yang tadi kami perlihatkan komisi ad hoc ya. Jadi kalau memang mau dilibatkan di kejaksaan harus juga ada dari kepolisian, bersinergi, kita dibuatkan tim khusus untuk melakukan penelusuran, mengungkap sesuatu. Kami hanya tinggal menunggu perintah. Tapi di Nabire dulu tugas pertama saya di Timika Papua, di Nabire itu pernah ada kejadian yang indikasinya adalah HAM berat ya, yang tangani langsung dari Kejaksaan Agung, ada timnya ya untuk mengungkap. Pelakunya itu adalah oknum dari TNI yang terhadap bukan OPM ya, namanya kita orang OAP, orang asli Papua. Jadi di Papua itu saya pernah tugas di Papua, namanya orang asli, orang pribuminya di situ OAP, kita dulu ke OAP, orang asli Papua ya, yang berbeda lah dengan ciri fisiknya kita ya. Di situ terjadi yang namanya pelanggaran HAM berat, disiksa lah dan banyak kemudian seperti itu. Kami kemudian ditunjuk dari kejaksaan tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut bersama kepolisian. HAM berat maksud saya kejaksaan diselidiki dari awal sampai terakhir, dibantu dari penegak-penegak hukum yang lain. Akhirnya kami bisa buktikan bahwa benar terjadi yang namanya pelanggaran HAM berat. Itu case yang paling ini, saya lupa di apa nama ini, tapi di tahun 2020 kah atau 2021 saya lupa, saya itu masih tugas di Timika Papua ya. Jadi itu terkait dengan menangani kasus HAM berat. Terus itu tadi pertanyaan tadi ya, rokok tidak masuk. Jadi di undang-undang narkotika juga adik-adik sekalian itu sudah dirumuskan memang apa-apa yang masuk kategori narkotika atau zat adiktif dan lain sebagainya, ada metafetamin dan lain sebagainya ya. Adik-adik sekalian, terkait dengan narkotika ini menarik ya. Baru-baru ini ada fenomena pink apa namanya itu? Pink. Nah, ini kalau anak-anak muda ini izin Pak Kasinter, izin Pak Kepala Sekolah, Pak Kepsek, anak-anak muda ini seperti mereka ini lebih update ya. Jangan lihat videonya, ada yang cari video-videonya. Nah, tidak boleh ya, itu merusak semua. Apalagi selebgram Makassar. Adik-adik sekalian, terkait dengan narkotika, sudah diatur memang zat-zat yang termasuk sebagai narkotika, jenis sabu, metamfetamina dan lain sebagainya. Jadi memang pembuat undang-undang itu sudah mengklarifikasikan, ada juga surat edarannya dikeluarkan oleh BNN yang mana masuk atau tidak. Termasuk juga itu yang yang whipping ya. Kita tidak bisa kemudian menilai karena membuat kecanduan dan lain sebagainya karena gas helium seperti itu sehingga masuk kategori narkotika jenis sabu. Ada memang lembaga tersendiri seperti BNN yang mengklarifikasikan apakah dia masuk sebagai narkotika atau tidak. Jadi kita itu menjalankan tugas diatur dan melaksanakan aturan, tidak serta-merta tafsiran orang. Kita lihat rokok membuat kecanduan dan lain sebagainya, itu kita kategorikan sebagai narkotika. Ada memang diatur secara detail ya dalam aturannya. Saya kira cukup. Izin mau ditambahkan Pak Kasinter? Cukup ya Dek. Nanti kalau ada mau ditanyakan silakan ada di Kejaksaan Negeri Wajo di DM saja. Alhamdulillah kita sudah menyimak penyuluhan, ada 2 kubah. Ini saya lihat banyak yang bersemangat ini. Bahkan ada yang tahu itu pin-pin. Justru saya tidak tahu itu. Beliau mengatakan memang anak-anak muda itu yang cepat mengupdate itu. Tapi itu mengetahui untuk menghindari itu bagus itu. Kita tahu ini yang. Terima kasih Bapak Kasinter bersama rombongan. Permohonan maaf jika ada hal-hal yang
tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan permohonan maaf ya sedalam-dalamnya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.